Episode 63, Kin Hong. Fei Hung menangkap kesedihan dan ketidakberdayaan di matanya. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak bersimpati pada wanita ini. Permintaan Xin Wanying pasti berhubungan dengan pencarian tanaman herbal langka kemarin saat dia bersama dengan Xin Tian dan Ling Yan telah mengkonfirmasi sesuatu padanya. Tampaknya, Ibu Xin Tian benar-benar sangat membutuhkan perawatan. Baiklah, kau bisa memimpin jalan. Jika aku bisa menyembuhkan ibumu, aku akan membantunya. Fei Hung mengangguk sambil tersenyum saat dia melangkah ke samping, menunggu Xin Wanying membawanya ke rumahnya. Fei Hung tidak memiliki hal lain untuk dilakukan pada saat ini. Asosiasi Alkimia benar-benar telah mengecewakannya. Master alkemis mereka benar-benar sangat arogan dan sombong. Xin Wanying tampaknya telah melepaskan sedikit beban ketika kegugupan menghilang dari wajahnya yang lembut dan senyum muncul di bibirnya yang indah. Tolong, Master, ikuti aku. Dia mulai berjalan ke depan Fei Hung, menuju ke arah rumahnya, di mana kediaman klan besar Xin berada. Ketika mereka dalam perjalanan, Fei Hung bertanya, bagaimana aku bisa memanggilmu? Dia melihat wanita yang ada di sisi Xin Wanying. Senang bertemu dengan Anda, Master. Namaku Xin Nian. Kau bisa memanggil aku Nian. Aku penjaga nona muda. Xin Nian membungkuk memberi salam saat dia memberitahu namanya. Saat berbicara dengan seorang guru besar alkemis, semua orang harus menunjukkan rasa hormat. Dia sudah seperti bibi bagiku, bukan hanya penjagaku. Meskipun aku telah mengatakan kepadanya berkali-kali bahwa dia tidak perlu menganggap dirinya dengan cara seperti itu. Xin Wanying mengerutkan bibirnya saat dia berbicara tentang situasi Xin Nian. Aku mengerti. Fei Hung mengangguk pelan sambil melihat interaksi kedua wanita ini. Fei Hung telah melepaskan indera spiritualnya dan menemukan tingkat kultivasi kedua orang ini. Xin Nian berada di ranah peringkat Raja Bintang 1 dan Xin Wanying berada di ranah peringkat Surga Bintang 1. Guru besar, bagaimana aku bisa memanggilmu? Suara seperti suara musim semi mengusir Fei Hung dari pikirannya ketika Xin Wanying bertanya dengan gugup. Fei Hung mengangkat alis saat dia berbalik untuk melihatnya. Kau bisa memanggilku kakak. Fei Hung mengedipkan mata pada Xin Wanying. Xin Wanying sedikit menjepitkan matanya mendengar jawaban Fei Hung. Meskipun dia merasa aneh menerima tanggapan seperti itu, Xin Wanying tidak mempersalahkan hal ini. Meskipun dalam peristiwa sebelumnya, dia dan bibinya Xin Dian telah mencemooh Fei Hung karena menduga hanya pamer saat menyelamatkan lelaki tua dari klan Rong. Dia sekarang tidak merasa jijik pada pemuda ini. Xin Wanying merasa bahwa Fei Hung ini adalah orang yang baik. Dia tidak melihat Fei Hung dengan galak meskipun dia adalah wanita yang sangat cantik. Fei Hung tidak seperti semua pria yang dia lihat selama ini. Mata hitamnya setenang air. Tanpa disadari, dia merasakan sedikit ketertarikan terhadap pemuda ini tanpa dia sadari. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, teriakan datang dari samping. Wanying tersayang. Seorang pria muda dengan fitur tampan dan tampak arogan mendekati mereka tanpa tatapannya meninggalkan tubuh Xin Wanying. Dua pria juga mengejarnya dari kejauhan, seolah-olah mereka adalah pengawal yang mengikuti tuan muda mereka. Kin Hong, sudah berapa kali aku memberitahumu untuk tidak memanggilku seperti itu? Aku bukan kekasihmu, sehingga kau memanggilku seperti itu. Xin Wanying berkata dengan tergesa-gesa, takut Fei Hung akan salah paham dengan situasinya. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti itu. Kin Hong mendekat dengan cepat dan langsung terkejut melihat Fei Hung berada di samping Xin Wanying.
Kin Hong ingin dengan keras mendorong Fei Hung untuk menjauh ke samping dengan kekuatan semi bela dirinya dengan mengarahkan tangannya ke bahu Fei Hung. Fei Hung mengejek melihat tindakan seperti itu. Bocah ini hanya di ranah peringkat kelima dan dia ingin mendorongnya. Betapa menyedihkan. Fei Hung mundur selangkah dan dengan cepat menggeser bahunya, menyebabkan Kin Hong kehilangan keseimbangan ketika dia gagal mencapai dorongannya dan hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Tapi segera dia berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya dan menatap Fei Hung dengan penuh kebencian dan mengancam. Kin Hong berhenti menatap Fei Hung ketika dia melihat kembali kepada Xin Wanying dan menunjukkan senyum. Sayang, mengapa kau menolak cintaku? Tidak bisakah kau melihat bahwa kita akan menjadi pasangan yang sempurna? Ketampananku akan menjadi milikmu. Selain itu, tidak ada yang lebih kuat dariku di generasi kita. Terimalah lamaran pernikahanku. Kin Hong menatap Xin Wanying dengan menunjukkan tatapan semangat di matanya. Fei Hung menertawakan penampilan orang ini. Dia berdiri di samping menyaksikan adegan itu secara langsung. Xin Wanying mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dikatakan Kin Hong. Jadi dia segera mundur selangkah dari dekat Kin Hong dan berkata, Kin Hong, aku tidak akan pernah menikahimu. Aku tidak menyukaimu. Jadi lebih baik mencari wanita lain yang ingin bermain denganmu. Dia tahu bahwa Kin Hong hanyalah seorang pria yang suka bermain dengan wanita manapun yang disukainya. Kakak laki-laki Kin Hong juga memiliki sifat yang hampir sama dengannya. Meskipun Xin Wanying memiliki hati yang lembut dengan orang-orang yang dekat dengannya dan kepribadian yang tenang mirip dengan Ling Xi, dia masih bisa membela dirinya sendiri. Kin Hong kesal melihat Xin Wanying masih menolak keinginannya. Oleh karena itu, dia menoleh ke arah Fei Hung dan berbicara kepadanya dengan nada marah. Hei kau, tinggalkan Wanying kepadaku dan bersamaku di sini jika kau tidak ingin disakiti olehku. Kalau begitu kau pergi menjauh dari sini. Wanying adalah wanitaku. Kin Hong dengan cepat maju ke arah Xin Wanying dengan tujuan yang jelas untuk menangkap dan membawanya pergi. Dia kesal dan sudah agak tidak sabar ketika melihat wanita pujaannya terus menyangkalnya. Dia memutuskan untuk memaksa secara langsung. Saat ini, walaupun mereka berada di kota Tianyun, mereka masih berada di daerah dengan sedikit ada orang yang lewat dan jauh dari keramaian. Karena Fei Hung dan kedua wanita itu ingin memotong jalan untuk bisa sampai di tempat kediaman klan Xin dengan cepat. Karena itu, tidak ada seorang pun yang terlihat di area jalan ini. Jangan berani untuk menyakiti nona muda. Xin Dian bergerak cepat untuk mencegah Kin Hong menyentuh Xin Wanying. Lalu mendapati dirinya ditahan oleh salah satu penjaga yang menemani Kin Hong, mencegahnya mendekati Xin Wanying. Meskipun Xin Dian hanya beberapa langkah dari Xin Wanying, pria itu telah bergerak lebih dulu dan berhasil menahan Xin Dian dan mendorongnya kembali ke belakang. Sebuah tubuh jatuh ke tanah, jadi mereka hanya bisa menoleh untuk melihat apa yang terjadi. Mereka terkejut ketika melihat siapa yang jatuh. Tuan muda kedua. Penjaga lain yang menemani Kin Hong maju dan berdiri di depan Kin Hong, lalu menghadapi Fei Hung yang telah mendorong Kin Hong. Fei Hung kesal dengan tipe pria nakal seperti Kin Hong yang ingin memaksa seorang wanita.